Halo, kembali lagi di channel Gamapra. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Di kesempatan kali ini, Gamapra akan membuat alur film berjudul The Unborn Child. Film ini dibuat pada tahun 2011 yang memiliki genre horor dan menggunakan efek CGI seadanya pada zaman itu. Film ini juga diangkat berdasarkan kisah nyata di negara Thailand. Jadi, film ini mengisahkan tentang sebuah praktik aborsi ilegal yang terjadi di Thailand pada tahun 2010. Dan dari hasil aborsi ilegal terdapat lebih dari 2000 janin yang berada di kuil di Bangkok. Karena di Thailand ada aborsi yang legal, tetapi dengan memenuhi 3 syarat. Jika seorang wanita diperkosa, jika kehamilan mempengaruhi kesehatan, dan jika janin abnormal. So, bagaimana untuk kisah selengkapnya di film ini? Langsung saja menuju ke alur filmnya. Di awal film, ada seorang gadis yang masih sekolah yang sedang melakukan aborsi di sebuah klinik ilegal di sebuah gedung yang kumuh. Di dalam klinik ini juga sebuah alat seadanya dan tidak higienis. Bahkan dokter aborsinya juga merokok ketika melakukan aborsi ilegalnya. Dokter aborsi mengambil janin bayi menggunakan alat penjepit yang dimasukkan ke dalam rahim sang ibu. Setelah mengambilnya, dokter ini langsung membuangnya ke plastik tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lalu berpindah ke keluarga kecil yang berbahagia. Keluarga ini memiliki seorang gadis kecil bernama Yimai. Lalu ibunya Yimai bernama Pim dan ayah Yimai bernama Trai. Mereka bertiga di mobil sedang menuju ke arah pulang. Namun saat mobil mereka melewati sebuah kuil, mata Yimai langsung berfokus pada di kuil yang dilewatinya. Sesampainya mereka di apartemen, Yimai melihat ke arah gerbang apartemen yang di sana tampak kosong. Saat itu Pim sadar Yimai tidak ikut masuk ke dalam apartemen dan Pim memanggil Yimai. Tapi Yimai sedang menunggu anak kecil yang hanya Yimai saja bisa lihat di gerbang apartemen. Trai dan Pim menjadi takut dengan perkataan Yimai karena mereka berdua tidak melihat ada anak kecil di gerbang apartemen mereka. Pagi harinya, saat mereka bertiga melewati kuil lagi untuk berangkat kerja, Yimai menunjuk bangunan kuil dan meminta Trai untuk mengajak seorang anak kecil naik mobil. Trai ini berprofesi sebagai wartawan dan Pim sebagai guru sekolahan. Lalu di sekolah tempat Pim mengajar, ada seorang siswa bernama Bom menemui pacarnya seorang siswi yang bernama Kwan. Kwan saat itu memberitahu Bom bahwa dirinya telah hamil berkat hasil perbuatan Bom. Bom yang mendengar Kwan hamil ingin lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya, karena Bom takut akan masa depannya hancur. Kwan yang mendengar perkataan Bom seperti itu langsung sedih dan akan mencari cara sendiri tanpa bantuan Bom. Sesaat kemudian Pim keluar dari ruang guru dan Kwan langsung pergi ke kelas dengan wajah sedihnya. Dan di malam harinya di kosan Kwan sedang mencari obat penggugur kandungan yang dicarinya lewat online. Lalu di sebuah tempat, saat itu ada sesosok mayat wanita yang ditinggalkan saat melakukan aborsi ilegal. Dan dokternya yang melakukan aborsi ilegal itu kabur meninggalkan mayat wanita itu. Trai saat itu yang sedang memfoto mayat wanita itu mendapat sebuah kejadian aneh. Mata mayat wanita itu tiba-tiba terbuka saat Trai sedang memfotonya. Setelah itu Trai menjadi takut dan mengajak temannya untuk pergi dari tempat itu. Tapi keanehan terjadi lagi saat di tangga. Trai dan temannya melihat kepala mayat wanita itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Lalu di malam hari di depan kuil, Pim dan Yimai sedang membeli makanan kaki lima yang ada di depan kuil. Tapi tiba-tiba Yimai pergi ke dalam komplek kuil diajak oleh hantu yang dia lihat. Pim yang sadar Yimai menghilang langsung masuk ke dalam komplek kuil. Pim mencari Yimai hingga ke tempat pembuangan sampah yang ada di belakang kuil. Kejadian aneh terjadi di sini saat Pim mencari hingga tempat pembuangan sampah di belakang kuil. Salah satu kotak tempat pembuangan sampah tiba-tiba berbunyi. Dan kotak nomor 9 tempat pembuangan sampah gemboknya terbuka dengan sendirinya. Pim yang melihat itu langsung takut dan lemas, apalagi ada seekor anjing yang membawa secuil daging. Dan entah dari mana Yimai muncul di belakang Pim.
Lalu di tempat Kwan, saat itu ada temannya bernama Kam. Kwan curhat kepada Kam tentang dirinya yang gagal menggugurkan kandungan dengan obat yang dibelinya lewat online. Kam akhirnya membantu Kwan memberitahu lokasi untuk melakukan aborsi. Karena Kam dulu juga pernah hamil dan melakukan aborsi secara ilegal. Lalu di apartemen, Trey saat itu dia pulang kerja. Setelah turun dari mobil, Trey seperti mendengar suara anak kecil. Bahkan Pim yang saat itu sedang sibuk bermain laptop juga mendengar suara anak kecil. Tapi suara anak kecilnya tidak terdengar dengan sangat jelas. Hanya terdengar sayup-sayup suara anak kecil yang sedang bermain dengan riang. Pim yang penasaran dengan suara itu mendekat ke sumber suara. Ternyata suaranya berada di kamar Yimai. Akhirnya Pim melihat Yimai yang sedang bermain boneka sendirian. Pim lalu menyuruh Yimai untuk tidur karena sudah terlalu malam. Saat Yimai disuruh tidur, Yimai masih mau menunggu ayahnya datang. Yimai mau menunggu kedatangan Trey bersama dengan hantu yang dia sebut adik kecil. Pim yang mendengar perkataan Yimai mengenai adik kecil ini langsung menanyakan di mana keberadaan adik kecil Yimai. Yimai pun menunjuk tas sekolah miliknya. Saat Pim membuka tas sekolah milik Yimai, dia melihat sesuatu yang mirip janin dan membuat dirinya kaget. Trey yang saat itu sudah sampai di apartemen langsung berlari ke kamar Yimai setelah mendengar teriakan Pim. Dan Pim menunjuk ke arah tas Yimai sebagai alasan Pim kaget. Saat Trey membuka tas sekolah Yimai, ternyata di dalam itu ada sebuah mainan yang Yimai ambil di daerah kuil saat Yimai menghilang diajak main oleh hantu. นี่ของใครอะลูก ของน้องค่ะพ่อ ยังไม่เอามาจากวัด Lalu keesokan paginya, Trey datang ke kuil tempat Yimai mengambil mainan yang Yimai bawa pulang. Di sana Trey sempat memfoto-foto lokasi tempat mengembalikan mainannya. Saat Trey sedang asik memfoto, Trey dikagetkan oleh penjaga kuil. Ternyata di kuil tersebut dilarang memfoto, tapi Trey masih mencuri memfoto lokasi kuil di sana. Setelah itu Trey mengecek hasil fotonya, dan benar saja ada sebuah foto yang seperti sosok wajah anak-anak. Bahkan temannya Trey juga ikut mengecek foto itu juga. Tapi temannya masih berpikiran positif dan mengatakan itu hanya sebuah bias cahaya saja yang menimbulkan foto seperti sesosok wajah. แต่ดูไปคล้ายหน้าเด็กอยู่นะ Lalu di sekolah, saat Kwan sedang berdiskusi dengan Kam mengenai aborsi, tiba-tiba bom datang dan langsung saja Kam pergi meninggalkan mereka berdua. Tapi saat itu juga Kwan tidak ingin berbicara dengan bom dan pergi meninggalkan bom. Kwan saat itu tengah menjalani aborsi yang dilakukan oleh dokter aborsi yang ada di awal film tadi. Sebelum melakukan aborsi, dokter tersebut menyalakan dupa sebagai ritual dirinya dalam bekerja dan menanyakan umur Kwan serta usia kandungan milik Kwan. Kwan itu berusia 16 tahun dan usia janinnya kurang lebih 3 bulan. Aborsi dilakukan dengan menggunakan vakum yang menyedot paksa janin keluar dari rahim milik Kwan. Saat tengah menjalani aborsi, Kam sempat mengintip proses aborsinya. Setelah selesai aborsi, dokter itu pergi meninggalkan Kwan yang masih lemas setelah aborsi. Dan Kam yang melihat Kwan lemas juga ikut pergi meninggalkan Kwan sendirian di ruang aborsi. Lalu di sekolah, Bom pergi bertemu dengan teman baiknya dan menanyakan lokasi ketika Kam melakukan aborsi. Setelah Bom mendapat lokasi tempat aborsi, Bom pergi menuju tempat tersebut. Lalu datanglah Bom yang terlambat. Bom langsung menuju ruangan yang diberitahukan Kam. Tetapi sesampainya Bom di sana, dia tidak melihat Kwan. Hanya ada bekas darah di ruangan itu. Ternyata Kwan sedang bersembunyi di dalam toilet di ruangan itu. Setelah itu, mereka berdua kembali ke kamar kos milik Kwan. Lalu di malam harinya, dokter aborsi itu pergi ke kuil. Di sana, dokter menitipkan tas yang berisikan kantong janin ke penjaga kuil untuk dimusnahkan. Kemudian penjaga kuil membawa ke tempat pembuangan sampah yang ada di belakang kuil. Ternyata kotak-kotak sampah yang digembok di belakang kuil merupakan tempat penyimpanan janin bayi yang diaborsi sebelum janin itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Lalu malam hari di apartemen Trey. Saat tengah tertidur, Trey terbangun karena ada suara langkah kaki anak kecil yang berlari. Trey pergi mengecek kamar Yimai, tapi suara itu terdengar lagi dari ruang kerjanya. Dan ada sebuah telapak tangan anak kecil yang mengotori bingkai foto milik Trey. Di esok paginya, Trey mengomeli Yimai dan melarang Yimai bermain dengan bingkai fotonya. Tapi Yimai bilang bahwa itu semua ulah adik kecil yang mengotori bingkai foto milik Trey. Pim mendengar perkataan Yimai langsung memberitahu Yimai bahwa dia anak tunggal dan belum memiliki seorang adik.
Dan di tempat lain, ada seorang aktris yang tengah hamil yang ingin menggugurkan kandungan. หมอว่าไงบ้าง สาวท้อง Dan di malam harinya saat Pim sedang menemani Yimei belajar. Saat itu Pim meninggalkan Yimei untuk pergi ke toilet. Yimei yang sedang fokus belajar tiba-tiba diajak pergi bermain oleh adik kecil. Yimei diajak keluar untuk bermain ayunan. Setelah kembalinya Pim dari toilet, Pim kaget karena Yimei tidak ada dimanapun. Yimei yang sedang bermain ayunan dengan adik kecilnya awalnya merasa senang. Tapi lama-kelamaan Yimei menangis karena suara tertawa adik kecilnya yang begitu menyeramkan. Trey yang saat itu juga baru sampai di parkiran apartemen setelah pulang kerja, langsung menuju ke tempat Yimei yang menangis. Trey langsung memeluk Yimei yang menangis dan langsung masuk ke apartemennya hingga menemani Yimei tertidur pulas. Lalu di kamar, Pim semakin menjadi takut atas semua peristiwa yang dilaluinya. Tapi Trey meyakinkan Pim bahwa itu hanya khayalan Yimei semata. Lalu di kosan Kwan, Bom yang saat itu tengah tertidur pulas terbangun dari tidurnya karena Kwan tidak ada di sebelahnya. Dia pergi keluar kamar kos untuk mencari Kwan. Saat sedang di lorong kosan, Bom melihat Kwan yang menangis menyeramkan. Dan terjadi pendarahan hebat hingga janin bayinya keluar. Beruntung bagi Bom, itu semua hanyalah mimpi buruk. Di esok paginya saat di sekolahan, Pim menanyakan keberadaan Bom dan Kwan kepada teman baiknya Bom. Karena Bom dan Kwan sudah lama tidak masuk sekolah. Lalu Pim bersama Yimei pergi ke kamar kos milik Kwan. Di sana Pim berteriak memanggil Kwan, tapi Kwan tidak keluar kamar kosnya. Akhirnya Pim masuk ke dalam kamar kos milik Kwan. Di sana Pim melihat baju Kwan yang penuh darah bekas aborsi ada di kamar mandi. Setelah menemukan Bom dan Kwan yang bersembunyi, Pim mengantarkan Kwan pergi ke rumah sakit untuk mengobati Kwan. Karena sebelumnya Kwan selalu mengeluh perutnya sakit kepada Bom. Dan sebelum Pim pulang, Pim menyuruh Bom untuk merawat dan menjaga Kwan secara baik-baik. Lalu di tempat penjaga kuil, saat itu dia sedang menandai kalender. Jadi kalender tersebut ada sebuah coretan angka. Angka tersebut merupakan jumlah janin diaborsi dan diterima oleh si penjaga kuil untuk dibakar. Saat itu penjaga kuil menerima sebuah hal mistis. Tiba-tiba kalendernya berganti sendiri. Melihat kalendernya berganti sendiri, penjaga kuil langsung pergi melarikan diri. Lalu di apartemen, Pim yang sedang tertidur terbangun mendengar suara anak kecil yang bermain dari dalam kamar Yimei. Pim menyuruh Trey untuk mengecek kamar Yimei. Dan saat dicek, Yimei sudah tidak berada di kamar tidurnya. Mereka berdua akhirnya panik dan mencari Yimei. Trey lalu melihat ke bawah tangga apartemen. Di sana Trey melihat sesosok bayangan anak kecil pergi berlari. Setelah itu, mereka berdua menemukan Yimei di sebuah balkon dekat tangga. Yimei bisa sampai di sana karena dia diajak bermain oleh adik kecil yang merupakan hantu. Setelah itu, Trey pun langsung menolong Yimei. Di apartemen, Trey yang saat itu sedang melakukan video call dengan temannya membahas masalah pekerjaan. Temannya melihat Yimei berdiri di belakang Trey. Padahal Yimei saat itu pergi bersama dengan Pim. Trey melihat sekeliling dan berkata balik bahwa anaknya ada di belakang temannya. Karena Trey pikir ini semua lelucon yang dibuat temannya untuk menakuti Trey. Tapi tiba-tiba laptop milik Trey mati dan muncul sekilas bayangan di layar laptopnya. Karena kejadian itu, akhirnya Trey mengambil sebuah camcorder dan menaruhnya di atas meja kerjanya. Setelah Pim dan Yimei sampai di apartemen, Trey langsung menanyakan camcorder miliknya yang lain kepada Pim. Setelah mendapat camcordernya, Trey langsung memasang camcorder itu menghadap tempat Pim dan Trey tidur. Lalu tiba-tiba camcorder itu jatuh, padahal di ruangan itu tidak ada angin sama sekali. Lalu setelah terbangun dari tidur karena alarm, Trey langsung mengecek camcordernya karena terjatuh. Trey juga langsung mengecek camcorder yang ditaruh di atas meja kerjanya. Dan benar, ada sebuah sosok bayangan yang sama seperti di camcorder yang ditaruh di kamar tidur. Pim yang mengecek rekaman camcorder di kamar tidur langsung menuju kamar Yimei. Dan Yimei sudah tidak berada di kamar tidurnya. Saat itu Yimei sedang duduk di ujung balkon di luar kamar. Setelah itu, Yimei memberitahu alasan dia berada di balkon. Yimei diajak main oleh adik kecil hingga bisa berada di sana.
Lalu malam hari di kuil, penjaga kuil akan membakar janin yang sudah menumpuk banyak. Penjaga kuil melemparkan janin-janin itu ke tempat pembakaran mayat, tapi saat sedang melakukan pembakaran, mendadak alat pembakarannya mati. Lalu pagi harinya, penjaga kuil ini mulai merasakan ada yang tidak beres. Soalnya penjaga kuil dibangunkan oleh mainan yang jatuh dengan sendirinya. Keesokan malamnya, dokter aborsi datang kembali membawa janin yang lebih banyak dari biasanya. Penjaga kuil awalnya menolak menerima janin untuk dibakar karena alatnya sedang rusak. Tapi karena butuh uang, penjaga itu menerima janin aborsi itu setelah dokter aborsi membayar sejumlah uang kepada penjaga kuil. Setelah itu, penjaga kuil pergi ke belakang kuil dan membuka kotak nomor 9. Di kotak nomor 9 tercium bau begitu menyengat karena banyaknya tumpukan janin di sana. Dan ternyata ada sosok hantu yang sedang mengawasi penjaga kuil itu. Lalu di tempat dokter aborsi, arwah yang diaborsi datang menakuti dokter aborsi. Dokter itu sempat dirasuki oleh salah satu arwah, hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah dokter itu tidak dirasuki lagi, dokter pun kabur dari kamarnya dan melarikan diri. Tetapi dokter mengalami sebuah pendarahan di saat dokter kabur. Di ujung lorong, dokter ini ketakutan karena banyak arwah yang menampakkan diri mereka. Dan dokter juga menyuruh untuk para arwah menghantui orang tua yang tidak menginginkan para bayi yang diaborsi. Di tempat Rai, Pim kerasukan oleh adik kecil yang selama ini bermain dengan Yimai. Yimai yang melihat Pim kerasukan hanya bisa takut. Pim juga mendorong Rai hingga terbentur meja kerjanya dan pingsan. Lalu juga di tempat sang artis. Di sana artis ini juga mengalami kejadian mistis. Dia didatangi oleh hantu bayi yang sudah diaborsi. Hingga si artis ketakutan dan melarikan diri keluar rumah. Tapi saat melarikan diri, artis ini terdorong masuk ke kolam renang. Dan di kolam renang, airnya berubah menjadi darah. Sampai ada hantu yang menyeret si artis ini tenggelam ke dalam air kolam renang yang penuh darah. Kejadian mistis yang mereka bertiga alami terjadi hampir bersamaan. Lalu setelah Trai sadar dari pingsannya, Trai hanya melihat mainan yang sebelumnya sudah ditaruh di kuil. Tanpa pikir panjang, Trai langsung pergi menuju kuil karena Yimei dan Pim tidak berada di apartemen. Setelah sampai kuil, Trai langsung pergi ke belakang kuil. Dan dari salah satu kotak terbuka. Kotak tersebut berisikan janin-janin bayi sudah diaborsi. Saat itu Pim dan Yimei berada di dalam salah satu kotak yang berisikan janin yang sudah diaborsi. Trai yang mendengar teriakan minta tolong dari Pim langsung merusak gembok kotaknya. Setelah Trai mengeluarkan Pim dari kotak, Trai langsung menolong Yimei. Tapi Trai tidak tahu, yang ditolong Trai ternyata janin yang diaborsi. Dan Yimei juga sudah ditolong oleh Pim. Dan akhirnya Trai tenggelam ke dalam lautan janin bayi yang sudah diaborsi. Di keesokan harinya, penjaga kuil didatangi polisi dan disuruh untuk membuka semua kotak karena ada laporan bau busuk di kuil. Tapi saat sampai di kotak nomor 9, penjaga kuil berpura-pura kunci gemboknya hilang. Dan polisi merusak paksa gembok nomor 9. Ternyata banyak janin yang diaborsi menumpuk berada di sana. Setelah itu, dokter aborsi juga tertangkap polisi karena laporan dari penjaga kuil. Di ruang interogasi, tugas penjaga kuil sebagai krematorium atau orang yang membakar mayat dan mengurus pemakamannya. Dan bahkan, ayahnya juga pernah ikut membantu dalam mengurus janin tersebut. Untuk bayarannya, penjaga kuil mendapat 200 baht per janin. Dan keterangan dokter aborsi. Dokter aborsi ini sebelumnya bekerja sebagai perawat. Dan mengapa dia bisa melakukan praktik aborsi? Karena dokter si aborsi telah belajar saat sebagai perawat di rumah sakit. Lalu rata-rata usia kandungan yang dokter ini aborsi berumur 8 bulan dan ada juga yang hampir 9 bulan. Dan untuk tarifnya sekali aborsi, dokter mematok harga sekitar 6.000 sampai 8.000 baht atau jika di kurs rupiah sekitar 2 sampai 3 jutaan untuk sekali aborsi. Dan untuk bayi-bayi yang masih hidup ketika selesai aborsi, dokter ini merawat mereka dan uang hasil dari pembayaran aborsi dokter gunakan untuk membayar kebutuhan hidup dokter dan anak yang selamat dari aborsi.
Dan sebelum dokter ditangkap polisi, dokter ini menitipkan pesan kepada anak yang tertua untuk menjaga adiknya yang lain dan tidak usah mengingat dirinya. ลูก เป็นเด็กดีนะ อย่าดื้อละ จำได้ไหมว่าทำมาแล้วกี่ศพ Lalu di rumah sakit, Kwan divonis sudah tidak akan bisa hamil lagi karena rahimnya sudah rusak karena melakukan aborsi. Di kamar rumah sakit lainnya, Trai mengalami gegar otak dan matanya selalu melihat ke atas. Di sebelah Trai dirawat ada pasien yang kondisinya sama seperti Trai, dan dia juga sedang hamil. Ternyata pasien di sebelah Trai adalah sang artis yang merupakan selingkuhan Trai juga. Di awal film, orang yang melakukan aborsi adalah si artis yang disuruh oleh Trai. Bahkan si artis ini dihamili lagi oleh Trai dan beruntungnya, kali ini si bayi belum sempat digugurkan oleh artis dan Trai. Di akhir film, kita diperlihatkan kantong plastik yang berisikan janin berjajar rapi dan begitu banyak. ครั้งนี้สาไม่ไปทำเหมือนครั้งที่แล้วได้ไหมสากลัว สาท้อง ไปเอาออก Yaps, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian para penonton di channel Gamapra. Mohon maaf bila ada salah dalam pembuatan alur filmnya serta bahasa yang digunakan. Dan untuk kalian yang baru menonton channel Gamapra, jangan lupa klik tombol subscribe dan serta share video ini jika kalian suka dengan alur film ini. Jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Akhir kata Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di video alur film yang lainnya.